Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Maidah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Jika berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Bapaknya, saudara mengadakan pesta. Lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat. Maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil nggak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia nggak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah, kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi. Sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah.
Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya asal-usul kita, dan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Fulan, ibu saya Fulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami 4 lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, nah ini jidatnya kayak si A ini. Ah, sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata angkar dulu jidat saya, tapi kuping saya ini nggak mau. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis, Bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun.